Halo Lur, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel Jejak Digital. Kali ini kita akan membongkar motor kesayangan. Ngomong-ngomong nih, kalau urusan motor ini sebetulnya kan saya nggak begitu ahli, cuma hobi aja, seneng maksudnya. Jadi kepada teman-teman yang keahlian motornya nggak begitu tahu, sama kayak saya, tapi yang penting penasaran, itu bisa dicoba. Pokoknya rusak apa dibongkar, masalah nggak bisa masang nanti bawa ke bengkel. Saya lebih sering di depan komputer kalau kerja, kerja buruh tapi di depan komputer. Jadi kalau misalnya hari libur kayak gini, hari Sabtu atau Minggu ada motor rusak, itu sebetulnya agak seneng juga, itu sebagai hiburan. Bongkar-bongkar mekanik itu asal nggak setiap hari itu sebetulnya bikin seneng. Begitu juga sebaliknya, yang setiap hari di mekanik, misalnya bongkar mesin, itu sesekali bongkar laptop atau HP atau apa, itu juga menyenangkan. Sebetulnya keluar dari rutinitas, intinya di situ. Ini tiba-tiba di bagian CVT-nya bunyi kemlotrak, nggak karuan. Ini gejalanya sudah 2 hari yang lalu, tapi tadi pagi baru nganter anak sekolah, itu sempat nggak mau jalan, buat mundur itu nggak mau, jadi ngerem kayak brake engine, kayak motor manual. Padahal ini biasanya kan maju mundur oke ya, maju mundur cantik. Ini kenapa tiba-tiba tadi nggak mau buat mundur, dia ngerem kayak kejepit atau apa ini ya, fan belnya. Terus bunyinya nggak enak banget, coba kita nyalain ya. Ini lagi nggak berisik, tadi pagi berisik banget. Kita langsung bongkar aja ya. Alat buat bongkar CVT. Jadi meskipun bukan montir, bukan bengkel, saya punya beberapa kunci T ini sebenarnya untuk keperluan ngulik-ngulik di rumah aja. Sebenarnya bongkar CVT ini gampang ya, yang penting punya obeng plus, terus yang dominan itu pakai baut 8. Cuma kalau kita pakai kunci pas itu nggak bisa, ini harus pakai kunci shock atau kunci T. Makanya di sini saya punya kunci T8, 10, ini 12, terus ini 14. Terus ini juga untuk bongkar apa ini yang di dalam sini ya, mangkok apa namanya, mangkok kampas ganda ya. Ini sih murahan ya, merek Tekiro, nggak tahu juga beberapa merek itu, tahunya saya cuma Tekiro itu murah, kalau yang mahal yang bagus itu Crispo. Ini harga kuncinya ngecer, satunya paling 20-an ribu. Oke, kuncinya yang dibutuhkan apa namanya, kunci T, paling nanti yang kepake 8, kunci T8, pakai kunci serbaguna, kunci Inggris, palu kalau perlu buat mukul-mukul, terus obeng ala kadarnya, obeng plus ini bolak-balik ya. Oke, langsung saja. Ya, terbongkar ya blok CVT-nya. Oh, ternyata ini guys.
gara-gara saya belum punya kunci ini, kalau nggak salah kunci 24, jadi ngencenginnya cuma pakai kunci malaikat atau kunci iblis. Ini biasanya ada yang nyebut kunci iblis atau kunci malaikat. Efeknya gimana? Jadi kurang kenceng, jadi memang agak bahaya juga ya kalau ngencengin daleman motor kayak gini pakai kunci ala kadarnya seperti ini. Akhirnya oblak ini. Untung karena ini dia nyangkut di blok CVT-nya, jadi ini apa namanya, nggak sampai lepas ini bautnya. Kalau ini sampai lepas, terus ini juga karena putaran mesin tinggi, terus ini dia lepas, itu sangat bahaya sebetulnya. Oke, berarti ini masalahnya cuma di sini. Nanti kita kencengin aja. Dilepas sekalian. Tadinya awalnya saya kira drum apa namanya yang di sini ini yang patah atau apa, soalnya pernah juga suaranya berisik itu karena drumnya yang patah. Ini karena sudah terbongkar, sekalian aja dicek grease-nya. Cuma sini belum lama ya saya habis ganti apa namanya ini V-belnya. Oke guys, ini pulley secondary. Tadi yang saya katakan drum yang pernah kasus sebelumnya di motor Mio ini bunyinya berisik banget, itu karena grease-nya, gemuknya ini sudah kering karena apa? Karena ini seal-nya, ini komponen paling penting ini. Maksudnya tidak kalah penting ya, meskipun cuma karet. Seal ini, jadi dia ini kan posisinya drumnya dia masuk ke sini, terus sealnya ini menahan grease-nya ini agar tidak luber, tidak keluar dari area sini. Grease ini sebagai pelumas, dia kan ketika ada putaran dari depan itu kan dia buka, jadi gini ya, buka nutup. Jadi komponen bergerak, makanya dia harus ada pelumasnya ini di sini pakai grease. Ternyata setelah dicek ini masih oke. Drumnya juga belum luka ya. Biasanya awalnya dia luka dulu karena tonjolan dari pin guide karena masih bagus kita pasang kembali. Tadi sudah saya tambah grease, posisi terpasang kembali, tinggal dilap-lap aja agar grease-nya tidak melumasi yang tidak perlu dilumasi. Ini pulinya sudah ganti, sudah bukan orinya ya, sudah bukan bawaannya. Ini beli, kalau yang bawaan itu mahal banget ya. Saya pernah tanya itu ke dealer resmi Yamaha, ternyata puli di dealer Yamaha itu kan dijualnya terpisah semua ya, ada ininya dijual sendiri, yang paling belakang, terus ini dijual terpisah, drumnya ini juga terpisah,
Sealnya juga terpisah, itu sealnya ada 2. Pin guide-nya itu yang kayak paku 3 itu besi, penahannya 3 itu juga jadi kalau beli satu set seperti ini baru semua itu harganya hampir 1.900.000 sekian itu. Begitu tanya harganya segitu, akhirnya mundur pelan-pelan, mundur alon-alon. Yaudah maaf, tak cari yang KW aja gitu. Akhirnya saya cari KW itu, ini dapat harga 200 berapa itu, 200-an kuli Thailand kalau nggak salah atau apa. Jadi cuma yang apa namanya, yang KW itu kualitas sealnya itu jelek banget. Saya pasang itu 1 minggu itu sudah bunyi, terus saya bongkar ternyata itu sudah kering, grisnya sudah kering karena sealnya sudah mau patah itu. Akhirnya ya terpaksa saya sealnya harus beli yang ori. Jadi ininya pakai KW 1 set, tapi o-ringnya yang di dalam tadi itu, o-ring seal maksudnya, sealnya diganti. Sealnya itu 2 harganya 90.000, jadi satunya itu 30-an ribu. Ya cuma lumayan, ini sudah berapa bulan masih oke ya, artinya grisnya juga masih ada di dalam. Karena tidak bermasalah ini langsung saya pasang kembali aja. Ternyata cuma di masalah di bautnya ya tadi yang longgar. Ya sayang sekali saya belum punya kunci 24, jadi untuk ngencengin ya masih pakai kunci malaikat ini. Ini namanya kampas ganda ya. Kalau motor matic kalian itu tenaganya ngempos banget, tiba-tiba biasanya nanjak sedikit itu lancar, misalnya bisa di kecepatan 60 km/jam, tiba-tiba cuma bisa jalan lari di 40, itu kemungkinan besar di sininya. Jadi kadang ada orang yang salah kaprah itu ya, wah ini motor matic saya ngedrop tenaganya, fan belnya sudah kendor atau apa. Sebetulnya yang V-bel ini asal ini belum patah ya, ini sebetulnya nggak masalah. Ini kan cuma menghantarkan putaran dari puli depan ke puli belakang. Cuma yang bertugas untuk menjepit agar putaran dari depan itu sampai ke ban ini karena jasanya ini kampasnya biasanya sudah tipis, jadi tidak menggigit lagi di rumah kampasnya. Dan kalau biasanya sudah habis terus diganti, kalau diganti yang kawinan, KW itu biasanya harganya paling di bawah 50.000, itu cepet banget sering trouble. Saya beberapa kali, 2 kali itu ganti yang harganya 35, itu dia masih tebel, cuma lemnya ini lepas. Jadi karena kualitas rego nggawa rupo gitu istilahnya ya, ini masih tebal, tapi karena kena air masuk ke CVT entah dari mana, entah pas dicuci atau ada rembesan, dia itu copot ininya guys. Waktu itu dipakai sama istri, jadi tiba-tiba nggak bisa jalan, terus dibawa ke bengkel, ternyata ininya lepas. Diganti sama bengkelnya juga diganti yang nggak ori, sama nggak sampai 2 bulan itu bermasalah lagi. Akhirnya ini saya ganti pakai kampas punyanya Vario ini guys. Kampas bukan Vario tapi Beat, punyanya Beat itu ukurannya sama. Jadi ini alhamdulillah sudah lama masih oke ya, masih tebel. Ini biasanya kalau lagi dibongkar seperti ini, sekalian saya amplas tipis-tipis untuk meratakan. Ya,
Di bagian ini saya akan menunjukkan cara melepas kunci baut apa namanya ini, baut pulinya, baut puli bener nggak sih? Pakainya kunci CVT seperti ini. Ini kalau tidak salah ini ukurannya 39. Jadi ini kan biasanya kenceng banget ini ya. Kalau cuma diinjek pakai kaki terus ini diputer itu kadang nggak menyelesaikan masalah. Ini saya biasanya kayak gini nih. Oke ya, ini kan putarannya ke kiri kalau mau melepas. Ketok aja seperti ini. Ini biar agak rusak aja ini ya lantainya, pakai tatakan. Ya. Sudah bisa berputar. Sudah berputar, baru pakai kaki ini diinjak, terus ini diputer, sudah bisa. Bisa terlepas. Masangnya juga sama. Ini pertama dipaskan dulu, injak pakai kaki, putar, jangan kebalik. Kalau sudah kayak gini baru dikencengin, sama pasang. Terus kalau tadi ngelepasnya yang sebelah sini, ini diputar di sebelah sini. Ketok lagi. Kenceng. Ini saya dapat sanad ilmu cara buka kunci ini dari montir di dealer Yamaha. Waktu itu saya perhatikan cara bukanya sebetulnya gimana yang efektif itu. Ternyata cukup kayak gitu dan gampang. Dulunya saya sebelum tahu kayak gini harus pakai kaki terus diputer, itu kadang salah-salah, kakinya kena kuncinya sampai bisa melukai. Oke, kita pasang. Ya, oke guys, ini sudah terpasang kembali. Tadi sudah dikencengin semampunya karena hanya pakai kunci malaikat tadi, sama dipukul-pukul pakai palunya Thor. Harusnya sih sudah cukup kuat ya. Coba kita nyalakan. Terima kasih sudah menyaksikan